Halo semuanya, sebagai seseorang yang sudah cukup punya pengalaman berkecimpung dalam upaya mendukung pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi, sudah saatnya saya berbagi pengalaman mengenai permasalahan apa saja yang biasa dihadapi di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang tidak memiliki program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris maupun sastra Inggris. Sebelumnya saya harus memperkenalkan diri dulu. Saya Arianti Sastra Jumena, tapi biasa dipanggil Ari kalau di kampus Ibu Ari atau Miss Ari oleh mahasiswa. Saat ini saya bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung sebagai dosen bahasa Inggris dan juga pelaksana koordinator pusat bahasa. Tapi video ini merupakan video pribadi, tidak sebagai representasi dari perguruan tinggi tempat saya bekerja, karena saya pribadi berpengalaman menangani pembelajaran bahasa Inggris sudah cukup lama di perguruan tinggi lainnya juga. Kebutuhan bahasa Inggris di perguruan tinggi biasanya terbagi atas dua, yaitu bahasa Inggris untuk mahasiswa, juga bahasa Inggris untuk dosen. Bahasa Inggris untuk mahasiswa terdiri atas bahasa Inggris umum, bahasa Inggris khusus, juga tes kecakapan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk dosen, bahasa Inggris akademik, dan juga tes kecakapan berbahasa Inggris. Permasalahan bahasa Inggris untuk mahasiswa kalau kita bagi berdasarkan kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, bahasa Inggris umum yang tadi saya sudah sebutkan hanya diajarkan dalam 1 atau 2 semester. Permasalahan utamanya biasanya tingkat kemampuan mahasiswa itu sendiri sebelum masuk perguruan tinggi. Kalau di swasta mungkin tidak semuanya mengadakan tes masuk ya. Jadi itu salah satu kendala, karena ketika mahasiswa belajar di dalam kelas mengikuti mata kuliah bahasa Inggris umum, tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya bisa sangat berbeda. Ada yang bagus sekali, bagus, dan juga tentunya kurang. Sedangkan namanya mata kuliah umum, tentunya biasanya dalam satu kelas jumlah mahasiswanya juga banyak gitu ya, bisa sampai 40 orang. Itu kendala, itu cukup membebani dosen bahasa Inggris tentunya ya, dengan tingkat kemampuan yang berbeda seperti itu. Harus tahu metode belajar yang efektif itu seperti apa. Lalu materinya sendiri, permasalahan materi yang diajarkan kepada mahasiswa di mata kuliah bahasa Inggris umum, saya kurang tahu kalau di perguruan tinggi yang saya belum pernah kerja di situ. Tapi beberapa ada kenalan gitu. Sepertinya kadang-kadang materi yang diajarkan terlalu padat. Misalnya dalam satu semester hanya 16 kali pertemuan, 14 itu perkuliahan dan 2 lainnya adalah UTS
SKS dan UAS. Tapi materi yang diajarkan itu seperti materi yang sebetulnya bisa buat berapa semester gitu. Yaitu masalah mata kuliah bahasa Inggris umum. Kemudian ada juga perguruan tinggi yang memberikan mata kuliah bahasa Inggris khusus. Ya itu tadi, bahasa Inggris khusus maksudnya bahasa Inggris yang terkait, yang materinya terkait dengan prodi masing-masing ada di perguruan tinggi. Kendalanya adalah kapan diajarkannya. Ada juga yang semester pertama bahasa Inggris umum, semester kedua langsung bahasa Inggris khusus. Bebannya adalah bagi dosennya bebannya adalah bahasa Inggris umumnya aja masih sulit buat mahasiswa gitu. Lalu mereka di semester berikutnya harus belajar bahasa Inggris yang istilahnya lebih rumit daripada bahasa Inggris yang umum. Ya, itu. Kemudian mengenai tes kecakapan bahasa Inggris, kebanyakan menerapkan syarat skor TOEFL sekian gitu ya. Nah, masalahnya adalah apakah setiap perguruan tinggi mengerti mengenai jenis tes kecakapan berbahasa Inggris yang menjadi syarat? Ternyata tidak semua. Pokoknya kalau satu perguruan tinggi mensyaratkan skor TOEFL, perguruan tinggi lain ikut juga TOEFL. Padahal ada jenis tes lain seperti IELTS dan TOEIC misalnya. Kemudian permasalahan bahasa Inggris untuk dosen, tentunya dosen non prodi Inggris ya. Biasanya perguruan tinggi mengalami kendala bahwa tidak semua dosen memiliki kemampuan bahasa Inggris sesuai harapan. Sesuai harapan yang dimaksud adalah ketika dosen tertentu akan melanjutkan studi S3 misalnya, mereka memiliki kendala skor TOEFL yang tidak memenuhi syarat. Kemudian karena kewajiban dosen salah satunya adalah melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, ini juga kemampuan bahasa Inggris dosen ini juga menjadi masalah tertentu di perguruan tinggi. Itu sebabnya berdasarkan pengalaman saya pernah mengadakan kelas tambahan untuk dosen khusus untuk meningkatkan skor TOEFL dan juga untuk menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris. Selain tes masuk, juga bisa diadakan kelas pembekalan bahasa Inggris. Selain itu, tentunya mata kuliah umum bahasa Inggris itu diharapkan tidak hanya 2 semester, apalagi 1 semester. Jadi harus ditambahnya bisa sebagai mata kuliah atau juga kelas tambahan di luar SKS. Sebutlah seperti kursus begitu ya.
Kemudian materi dalam satu semester tentunya jangan terlalu padat. Nah, mengenai pemilihan materi, ini juga terkait dengan kualifikasi dosen bahasa Inggris itu sendiri. Mengenai kualifikasi dosen bahasa Inggris, tentunya dosen yang mengajar mata kuliah bahasa Inggris, meskipun mata kuliah umum bahasa Inggris, sebaiknya mempunyai latar belakang pendidikan terkait dengan bahasa Inggris, baik itu bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris maupun sastra Inggris. Jadi jangan dari lulusan non-Inggris, karena pasti ada bedanya. Kemudian ketersediaan bahan ajar, ini juga penting dipikirkan oleh perguruan tinggi, karena biasanya perguruan tinggi yang tidak memiliki program studi Inggris, materi terkait bahasa Inggris juga terbatas begitu ya. Lalu mengenai mata kuliah bahasa Inggris khusus, tentunya sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa Inggris khusus, mereka harus punya kemampuan bahasa Inggris umum dulu sampai level tertentu. Sarannya adalah minimal bahasa Inggris umumnya itu tingkat menengah. Lalu tentunya jangan hanya diajarkan dalam satu semester, tapi itu bergantung tujuannya juga. Ada bahasa Inggris khusus yang memang materinya dikaitkan dengan mata kuliah, dengan program studi yang dipelajari. Ada juga sebagai tambahan untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja. Biasanya materi bahasa Inggris khususnya berhubungan dengan menyiapkan lamaran pekerjaan. Mengenai kesiapan materi untuk bahasa Inggris khusus, sama sarannya seperti bahasa Inggris untuk umum, yaitu perlu mempertimbangkan kualifikasi dosen bahasa Inggris yang akan mengajar, juga ketersediaan bahan ajar. Lalu mengenai tes kecakapan bahasa Inggris, perguruan tinggi harus bisa menentukan jenis tes yang tepat bagi tiap perguruan tinggi. Tentunya tiap perguruan tinggi punya visi misi yang berbeda. Misalnya kalau universitas tujuan adanya syarat lulus skor TOEFL, biasanya karena lulusannya memang diharapkan akan melanjutkan studi ke luar negeri misalnya, atau di dalam negeri, tapi artinya kebutuhannya akademik. Tapi kalau misalnya perguruan tinggi yang lulusannya diharapkan untuk bisa langsung bekerja, tentunya TOEFL kurang cocok. Lebih cocok kalau misalnya TOEIC. Nah, selain jenis tes, juga perlu ada diskusi mengenai nilai tes itu sendiri atau skor itu sendiri. Acuannya apa gitu. Tentunya harus mencari informasi mengenai ini sebelum menentukan. Kemudian mengenai persiapan tes, bayangkan
misalnya mahasiswa hanya belajar bahasa Inggris 2 semester, tetapi punya beban mencapai skor TOEFL yang cukup tinggi gitu bagi mahasiswa non Inggris, tanpa adanya kelas tambahan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tes tersebut. Tentunya akan sulit ya. Itu sebabnya perlu diadakan kelas khusus untuk persiapan tes. Jika diadakan kelas bahasa Inggris untuk dosen, khususnya bahasa Inggris yang seperti menulis dengan tujuan menulis karya ilmiah, diharapkan dosen harus punya kemampuan bahasa Inggris yang minimal menengah supaya bisa mengikuti kelasnya dengan baik begitu ya. Kemudian kendala yang lain tadi harusnya saya sebutkan dulu, kesediaan dosen itu sendiri meluangkan waktu untuk belajar. Ini masalah besar juga di perguruan tinggi, karena mungkin dosen itu sibuk, sulit menyesuaikan dengan jadwal mereka mengajar, jadi kadang-kadang sulit juga menentukan jadwal untuk kelas tambahan untuk mereka. Sebagai saran terakhir, menurut saya tiap perguruan tinggi, khususnya yang tidak memiliki program studi Inggris, sebaiknya memiliki staf ahli di bidang bahasa Inggris atau bisa mendirikan pusat bahasa untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan dibagikan, dan tentunya bisa terus mengikuti channel saya ini supaya saya bisa membagikan konten pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.